Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap ada dalam kesehatan. Ini adalah video pertama saya yang saya upload ke YouTube. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan pada video ini karena saya masih pemula. Jika kalian suka dengan channel ini, maka tekan tombol subscribe di bagian bawah. Oke, kita langsung aja ke filmnya. Pada film ini ada seorang laki-laki yang bernama Ustadz Adam, yang mana pada 3 bulan yang lalu ia ditinggalkan oleh istrinya yang bernama Zulaiha dan anaknya Amir. Ketika Ustadz Adam sedang di rumah, dia tiba-tiba ada yang menelepon, yaitu Imam Ali, yang mana ia memerintahkan kepada Ustadz Adam untuk membantu salah satu warga kampungnya, yaitu yang bernama Maria, karena belakangan ini ia sering terkena depresi. Kemudian ia bertanya kepada ibu tiri Maria, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan Ustadz Adam menanyakan, apakah ada pohon pendinding di rumah ini? Kemudian ada suara setan atau iblis. Scene beralih ke kamar di mana Maria berada. Tampak terdengar suara menangis dan bersedih dari Maria. Dia meminta tolong kepada Ustadz Adam untuk menolongnya dari gangguan jin dan setan yang sering merasuki tubuhnya. Dia meminta kepada Ustadz Adam untuk menghapuskan godaan jin dan setan yang ada pada tubuhnya tersebut. Dia sering sholat tahajud, sering sholat malam, tapi mengapa katanya dia selalu digoda oleh jin tersebut. Ustadz Adam pun membacakan doa dan dia mengatakan kepada jin tersebut, jangan menipu. Dia membacakan ayat-ayat atau doa-doa yang ia ketahui. Di sini jujur gue merinding banget guys. Di sini adegannya serem banget. Benar, gue gak bohong. Tiba-tiba si Maria ini menghilang, entah kemana. Dia entah menghilang kemana ataupun kemana. Dan kemudian dia ada di belakang temannya Ustadz Adam tersebut dengan mengatakan bahwasannya dia tidak suka kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dia ingin menjadikan semua manusia yang ada di muka bumi ini menjadi temannya di neraka. Dia dengan sangat sombongnya menantang Ustadz Adam. Dan dia tidak ingin keluar pada tubuh Maria. Dia ingin menguasai tubuh Maria. Dan dia ingin bahwasannya Maria tersebut menjadi kafir atau murtad. Karena jin pada tubuh Maria terlalu kuat sehingga melemparkan temannya Ustadz Adam ke dinding. Dan terjadilah dia dilemparkan ke dinding oleh jin yang ada pada tubuh Maria tersebut. Karena jin tersebut sangatlah kuat, dia bisa melayang. Dia bisa melayang ke dinding, dia bisa seperti cicak, dia bisa seperti tokek, dan dia juga bisa seperti kelelawar. Kemudian si iblis tersebut bertanya kepada Ustadz Adam, siapa kau? Aku Adam, musuh iblis. Kemudian Ustadz Adam memerintahkan iblis itu untuk keluar. Kemudian iblis tersebut mengatakan dan menjawab bahwasanya jika ia keluar pada tubuh Maria, dia tidak akan diberi makan oleh tuannya. Jadi jin tersebut merupakan sebuah kiriman atau dia mempunyai majikan. Saking kuatnya iblis yang ada di tubuh Maria sehingga memecahkan kaca-kaca yang ada di sana. Kemudian Maria berkata bahwa akan ada satu lagi anak keturunan iblis yang sangat kuat, dan dia akan menyesatkan umat Rasulullah, dan dia akan berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia sangat kuat. Dan Adam bertanya, siapakah keturunan iblis itu? Dia berkata bahwasannya itu Dajjal. Pada scene ini Maria bisa dikatakan sembuh, namun sangat seram sekali karena dia memuntahkan paku-paku yang ada di tubuhnya. Dia memuntahkan paku dan darah, dan dia terlihat sangat kesakitan sekali.
dan Ustadz Adam pun melihat dia. Scene berpindah di mana Ustadz Adam dan Imam Ali dan juga temannya yaitu Azman ingin pulang. Tiba-tiba datanglah si kampret ini, kita kasih nama aja dia Fazli. Dan ini merupakan cowok yang menyukai Maria. Dia dengan belaga dan sombongnya dia meremehkan Ustadz Adam dan teman. Emang gak ada akhlak si kampret ini. Udah ditolongin, tapi dia masih saja memfitnah Ustadz Adam dengan fitnah yang sangat kejam. Di scene ini kita akan melihat Zulaiha, yaitu ibu tirinya Maria, menanyakan kepada Maria, "Mau kemana kamu Maria?" Kata ibu Zulaiha. Kemudian ibu Zulaiha itu mengeluh kepada dia bahwasanya dia sudah tidak kuat dengan keadaan seperti ini. Kemudian Zulaiha dengan tatapan yang menyeramkan, dia melihat kepada ibu Zulaiha tersebut. Dan dia mengatakan, "Sebusuk-busuk bakal yang hitam, kau sebenarnya suka aku sakit. Kalau boleh kau nak ayah aku mati sebab kau nak semua harta dia. Kau sungguh di luar batas dugaan dia mengatakan seperti itu kepada ibu tirinya. Di sini, si Maria akan melakukan sesuatu kepada ibu tirinya yaitu Zulaiha. Dia menampar ibunya, kemudian dia menyeretnya hingga sampai tangga. Sungguh sangat mengerikan sekali. Sungguh anak yang gak ada akhlak kepada ibunya, meskipun ibunya tersebut ibu tiri. Scene beralih di mana si Fazli sedang menelepon seseorang dan ternyata dia sedang menelepon Maria. Dia mengungkapkan rasa cintanya kepada si Maria, bahwasanya dia benar-benar ikhlas dan tulus mencintainya. Namun Maria mengatakan bahwasanya dia sudah sayang kepada ustadz yang ada di kampungnya, yaitu Ustadz Adam. Dan dia mengatakan bahwasanya jarang sekali ustadz yang seperti Ustadz Adam, yang mana sabar dan bertanggung jawab. Dan tidak disangka, Maria mengatakan bahwasannya dia sudah pernah tidur bersama Ustadz Adam. Scene beralih di mana ibu tiri Maria yaitu Zulaiha sedang mengobrol bersama ayahnya Maria yaitu Imam Usman. Dan dia mengeluh kepada Imam Usman bahwasanya dia sudah tidak kuat dengan sikap Maria yang seolah-olah ingin membunuhnya. Dan tadi siang pun dia melakukannya. Di sini ini kita akan melihat Imam Ali yang sedang mengendarai mobil. Perasaannya aneh bahwasanya ada yang mengikuti dia di atas mobilnya. Dan tiba-tiba tanpa diduga dia melihat sosok bayangan di sisi mobilnya, sehingga mengakibatkan ia akan terjatuh dari mobilnya dan mobilnya akan masuk ke dalam jurang. Sungguh malang nasibmu, Pak Kiai. Scene kembali ke kamar di mana terdapat Maria di sana yang sedang melamun entah kenapa. Mungkin dia capek ataupun dia lelah dengan kehidupan ini. Tapi yang benar dia sedang kesurupan atau kerasukan jin yang tadi. Ketika Ustadz Adam ingin menyembuhkannya dengan sebotol air, tapi sayangnya airnya malah dibenturkan dan Maria tersebut kerasukan kembali oleh iblis yang tadi, dan dia dibentur-benturkan ke dinding. Si Maria kembali
bicara kepada Ustadz Adam bahwasannya Ustadz Adam dan orang-orang yang beriman merupakan musuh terbesar bagi jin dan iblis. Dia ingin menghancurkan dan menyesatkan umat-umat manusia yang beriman supaya tidak menyembah Allah lagi. Tapi Ustadz Adam dengan senjata doanya dan senjata ayat kursinya akan mampu mengalahkan jin dan iblis yang ada di tubuh si Maria, sehingga Maria tersungkur ke tanah dengan keadaan stroke dan wajahnya sangat-sangat sekali menakutkan, dan dia berteriak-teriak kepada Ustadz Adam. Sehingga ayat kursi dan doa tersebut mampu mengembalikan wajah Maria yang cantik tersebut. Tiba-tiba Maria melihat iblis yang ada di tubuhnya. Dia berada di atap. Kemudian Ustadz Adam menyuruh Zulaiha untuk membawa Maria ke belakang, dan Ustadz Adam langsung membacakan ayat kursi untuk mengusir iblis tersebut. Ketika situasi mulai kacau, tiba-tiba Imam Utsman pun menghilang. Dia sudah tidak ada lagi di kamarnya, dan Ustadz Adam pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ketika di perjalanan, Ustadz Adam ditelepon oleh Amir, yaitu anaknya. Ustadz Adam stres karena Amir bersikap aneh. Dia seakan-akan bersama ibunya, padahal ibunya sudah mati, sudah dikubur. Dan dengan terpaksa Ustadz Adam memberanikan diri untuk menggali kuburan istrinya dan membawakan mayatnya ke pangkuan Amir. Di sini adegannya seram sekali, guys. Dan sesampainya di rumah, Ustadz Adam membawakan mayat istrinya ke pangkuan Amir, dan dia mencari-cari Amir, mengejar Amir, karena sangat depresi kepada Amir, karena selalu menanyakan ibunya. Meskipun begitu, Amir tetap mengakui bahwasanya ibunya masih hidup dan sedang bersama dia. Scene menunjukkan Ustadz Adam mengejar Amir. Dia melihat Amir di balik tembok. Kemudian dia mengejarnya sehingga Amir terjatuh dan membawanya ke mayat ibunya, dan menyuruh Amir untuk jumpa dengan ibunya, dengan mayat ibunya, dan menyuruhnya untuk memeluknya karena saking depresinya Ustadz Adam. Scene beralih di mana si Fajli mendatangi Ustadz Adam. Dia mengatakan bahwasannya Ustadz Adam itu sudah tidak benar. Penampilannya saja dia memakai jubah dan kopiah, tapi kelakuannya di luar batas. Dia memperalat Maria untuk dijadikannya wanita pemuas nafsu. Dia mengatakan Ustadz Adam bertuhankan nafsu, bukan bertuhankan Allah. Sungguh fitnah dan prasangka yang tidak benar. Sungguh si kampret yang tidak ada akhlak dan tidak ada otak ini orang. Gue gemes ngelihatnya. Tiba-tiba Ustadz Adam ditelepon oleh Maria. Bahwasannya Maria meminta tolong kepada Ustadz Adam. Ustadz Adam, hanya Ustadz Adam lah yang bisa menolong Maria. Dia menyuruh Ustadz Adam untuk mendatanginya di ujung kampung. Dia sangat ketakutan sekali, dan dia ingin memberitahu sesuatu kepada Ustadz Adam. Di sini terlihat Maria sedang berada di rumah sakit dengan keadaan yang sangat
sekali ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan Ustadz Adam pun sudah sampai di mana Maria berada di sana, yaitu di rumah sakit tersebut. Ustadz Adam mencari Maria di semua ruangan. Dan tiba-tiba Ustadz Adam dikejutkan dengan sesuatu. Dia ditarik oleh sesuatu yang sangat menganehkan. Setelah Ustadz Adam terbangun, saking terkejutnya dia melihat banyak sekali mayat, seperti pemujaan iblis atau penyembahan kepada iblis. Dia menemukan lilin-lilin yang masih menyala dan mayat-mayat banyak sekali di sana bergeletakan. Dan tiba-tiba Ustadz Adam mendengar suara yang meminta tolong. Dan akhirnya dia menemukan Maria sudah tidak sadarkan diri, atau dia melompat dari ketinggian. Alangkah terkejutnya Ustadz Adam melihat Maria yang sudah berdarah. Dan dia mengucapkan, meminta maaf kepada Ustadz Adam. Dia meminta maaf bahwasannya yang menabrak istrinya tersebut dan mengakibatkan istrinya mati adalah Maria, karena Maria disuruh oleh seseorang untuk menyelakakan istrinya. Dan setelah mendengar kenyataan tersebut, Ustadz Adam sangatlah terkejut dan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Maria lah orang yang membunuh istrinya selama ini. Ustadz Adam menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Apa tujuannya dia melakukan tersebut dan disuruh oleh siapa Maria melakukan hal tersebut. Dan tiba-tiba di belakang Ustadz Adam muncullah Imam Usman, yaitu bapak si Maria. Imam Usman mengatakan bahwasannya dia bermaksud untuk membunuh Ustadz Adam, namun yang mati malah istrinya. Dia heran kenapa Ustadz Adam susah sekali dibunuh. Dan yang menjadi penyebab dan dalang dari semua ini, kejadian-kejadian terhadap keluarga Ustadz Adam dan kejadian kepada anaknya Maria, dalangnya yaitu bapaknya sendiri, yaitu Imam Usman, si munafik ini. Pak Usman sebab dia sayang dengan bapak dia. Pak Usman sama-sama berjemaah dekat masjid dengan orang kampung. Bersedekah. Ternyata judul ini dibuat untuk seorang yang namanya Bapak Usman ini atau Imam Usman ini, karena dia munafik. Dia sering bersedekah, dia sering ibadah, tapi nyatanya di belakang dia menyembah selain Allah. Dia melakukan perjanjian dengan jin, dia melakukan perjanjian dengan iblis. Dia meminta kaya dan ditukarkan dengan nyawa. Dia meminta kaya dan ditukarkan dengan anaknya. Dia meminta kaya dan ditukarkan dengan darah orang-orang Islam. Inilah munafik yang sebenarnya, lebih berbahaya dari apapun. Dia munafik dan musyrik. Dia menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tiba-tiba dia memanggil jin dan syaitan untuk menghadapi Ustadz Adam dan untuk membuat keimanan Ustadz Adam goyah. Tapi sekalipun dia memanggil jin dan iblis, iblis tersebut tidak akan mampu mengganggu, menggoyahkan keimanan Ustadz Adam, karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Ya iblis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La Imam Usman mencoba untuk dengan cara membentur-benturkan ia ke gedung tersebut untuk menggoyahkan keimanan Ustadz Adam. Tapi
Dengarkan. Ustadz Adam tidak akan pernah goyah keimanannya. Meskipun begitu, Ustadz Adam tetap akan tegar dengan keimanannya. Dia tak akan sia-siakan orang yang bertawakal pada dia. Allah tak akan sia-siakan. ألقيك يا زغلبون تعال عندي سيدك الذي يقام عزيز لك يا إبليس أمير هذا المؤمن من أجلي أمين عزيز لك يا إبليس Allah tak pernah sayangkan kau. Kebaikan apa yang dia nak bagi? Kau sudah tengok isteri kau mati. Dah jelas Adam. Allah tak pernah terima segala amal ibadat kamu. Tolong aku, Allah. Dia tak jaga dan lindungi Si Pak Usman ini lagi-lagi mencoba untuk menggoyahkan keimanan Ustadz Adam dengan mengatakan bahwasanya tidak akan ada yang menolong dia, bahwasanya tidak akan ada yang membela dia. Tapi Ustadz Adam tetap tegar dan kokoh dengan keimanan yang ia miliki. Dia yakin bahwasanya Allah bersama dia. Keimanan dia sangatlah kuat sehingga Jangan maafkan Maria. si Pak Usman ini ingin membuat Ustadz Adam mati. Tapi Ustadz Adam sangat kuat keimanannya. Dan si Pak Usman ini, dia ingin mengambil batu. Dan kemudian tiba-tiba dia diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Dia dicentang petir. Dia dibalas oleh Allah dengan tentaranya, yaitu petir. Dan lagi-lagi, keimanan yang kuat dan kokoh tidak akan mampu dikalahkan oleh kekuatan jahat. Dan kekuatan yang putih akan selalu menang melawan kekuatan yang hitam. Dapat diambil kesimpulan dari video ini bahwasanya keimanan kita jangan sampai kita gadaikan dengan kekayaan ataupun kenikmatan sesaat di dunia. Dan di sini ending yang sangat mengharukan dan menyesakan pada dada. Semoga kita semua, khususnya saya admin dan semua penonton, mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak sekali kesalahan dalam video ini karena ini adalah video pertama saya di YouTube untuk review film. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk semua yang melihat video ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.